wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Saya Vita Maharani dengan NIM 210 11726 kelas MI reguler pagi. Berikut adalah materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah etika bisnis dan profesi. Etika bisnis dan profesi adalah kaidah moral yang mengatur tindakan dalam dunia bisnis dan profesi. Penerapan etika bisnis dan profesi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan citra perusahaan atau profesi. Ada beberapa contoh kejahatan komputer seperti carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Yang kedua ada hacking, adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker gemar menerobos komputer memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Yang ketiga ada cracking, adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam. Berbeda dengan carding yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya. Yang kedua adalah pekerjaan, profesi, dan profesional. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Misalnya kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikis, dan lainnya. Profesi. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu serta beroperasi berdasarkan kaidah etika. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesional adalah individu yang telah berhasil memenuhi standar pendidikan dan keterampilan dalam suatu bidang profesi. Seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Tujuan dari pekerjaan, profesi, dan profesional. Yang pertama, memperoleh kepuasan dalam pekerjaan dan bidang yang dipilih. Yang kedua adalah menjalin hubungan dengan para kolega dan rekan kerja untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerja tim. Yang ketiga, mengembangkan keahlian dan kapabilitas untuk mengembangkan bisnis atau organisasi yang dijalankan, dan lain-lainnya. Materi ketiga adalah profesi dan meningkatkan profesionalisme bidang IT. Bidang IT memerlukan profesional yang handal untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Meningkatkan profesionalisme di bidang IT dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik pada bidang IT dan meningkatkan kesempatan karir bagi para profesional IT. Beberapa penyebab rendahnya profesionalisme pekerjaan di bidang IT. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian teknis. Banyak pekerja di bidang IT yang hanya bertugas menjalankan tugas sesuai aturan, tanpa memahami dan menguasai keahlian teknis yang mendasar. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Beberapa pekerja di bidang IT baru terjun ke dalam dunia tersebut tanpa pengalaman yang cukup. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Beberapa pekerja di bidang IT mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas kerjanya.
Materi keempat adalah organisasi profesi. Organisasi profesi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama pada program keahlian tertentu. Tujuan dari organisasi profesi ialah wadah untuk masyarakat dengan jenis profesi yang sama. Dengan adanya organisasi akan melindungi sekelompok orang dan kebijakan lembaga politik atau kepentingan lainnya. Fungsi pokok dalam peningkatan profesionalisme. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Materi terakhir yaitu kode etika. Kode etika atau kode etik yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Peranan kode etik. Yang pertama, inspirasi dan tuntutan kode etik dapat menimbulkan inspirasi dan menjadi tuntutan yang bersifat umum dan berperilaku secara etis. Yang kedua, dukungan kode etik dapat memberi dukungan dalam berperilaku etis dan dukungan hukum di pengadilan terhadap permasalahan moral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.